Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube-nya Bunda Syaka. Nah teman-teman, seperti biasa ya teman-teman, seperti dilihat di judulnya ya, Bunda sedang bersih-bersih ya. Dan seperti biasa teman-teman, gimana nih kabarnya semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, oh iya teman-teman, sekarang ini seperti biasa ya, Bunda ingin sharing kegiatan ibu rumah tangga untuk prepare ataupun persiapan untuk mudik Lebaran 2023 dan bagaimana tips and triknya supaya mudik Lebaran ini tetap aman dan tetap aman ya dalam keluarga yang tentunya. Nah, jadi sebelum mudik itu Bunda mau nyicil bersih-bersih rumah ya terlebih dahulu biar nggak capek nantinya. Soalnya pastinya kalau udah mepet mau mudik itu banyak keperluan-keperluan yang memang harus Bunda siapkan ya. Belum lagi kan buat packing-packing dan pastinya Bunda nggak bakalan sempat lagi ya buat beberes ataupun bersih-bersih rumah seperti itu. Jadi kalau misalnya Bunda mau mau deep cleaning itu dulu ya ceritanya ya, walaupun nggak terlalu terlihat bersih-bersih banget juga, tapi setidaknya Bunda sudah menyapu, mengepel dan lap-lap gitu debu-debunya yang emang lap-lapnya juga yang memang spot-spot yang jarang dibersihkan seperti itu. Jadi ya misalkan debu-debu yang ada di meja kah atau di rak TV kah ataupun di ambalan kah atau di lemari kah gitu. Ya pokoknya ini tuh nyicil aja ya. Jadi mungkin setelah lebaran besok nanti insya Allah kita deep cleaning lagi ya untuk ruang-ruangan ataupun untuk spot-spot yang lainnya seperti itu. Nah sekarang Bunda sedang merapikan sofa ya. Ini sudah kotor banget, ini kadang kan bocil kalau makan itu langsung ngelap-ngelap ke meja gitu ya. Pokoknya nyicil aja ya teman-teman untuk deep cleaningnya. Nah oke, ini Bunda lagi lap-lap spot-spot yang memang jarang dibersihkan juga ya. Paling meja-meja aja dilap-lap sedikit gitu. Jadi pastinya banyak debunya gitu ya teman-teman. Dan untuk lap-lap perabotan Bunda pakai kain khusus yang memang buat lap-lap lap-lap gitu ya teman-teman, supaya bisa dicuci pakai dan biar nggak banyak membuang-buang tisu ya. Kalau memang misalnya teman-teman pakai tisu ya, mengurangi pencemaran atau mengurangi sampah gitu sih sebenarnya. Nah dan ini Bunda mau sapu-sapu dan lap-lap pel-pel lap-lap di bagian TV ini yang memang jarang dibersihkan juga. Nah dan ngomong-ngomong nih sudah tanggal 20 aja ya teman-teman, gak berasa banget ya udah mau menuju hari raya Idul Fitri ya teman-teman. Sedih sih sebenarnya, tapi semoga kita semuanya dapat bertemu lagi, terutama bertemu dengan keluarga dan saudara ataupun sanak saudara di bulan Ramadan dan di hari raya berikutnya ya. Amin. Yang terpenting kita selalu mendoakan dan saling mendoakan supaya kita diberikan kesehatan dan umur yang berkah ya tentunya, agar dapat bertemu lagi di tahun-tahun berikutnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah ngomong-ngomong, persiapan teman-teman sudah sejauh mana nih? Sudah beli kue kah? Atau mungkin sudah buat kue kah? Atau mungkin sudah beli baju lebaran kah? Nah seperti biasa ya, kalau Bunda sih beliin baju buat anak aja yang terpenting ya. Kalau Bunda pribadi sepertinya nanti aja deh, belum kepikiran juga lagi pula kan baju kemarin juga masih bagus dan masih layak pakai ya. Yang terpenting kan anak aja seperti itu. Nah lagi pula kan kalau mama itu yang terpenting itu adalah daster ya teman-teman, ya gak sih? Nah kalau Bunda mudik tanggal insya Allah tanggal per hari ini ya, tanggal 2021 insya Allah, semoga nanti nggak bakal ada halangan ya. Amin amin ya Allah. Jadi mungkin kira-kira Bunda semingguan lebih gitu di kampung seperti itu. Oh iya, dan rencananya juga kan Bunda itu mau pulang ke kampung orang tuanya Bunda dulu ya teman-teman, karena memang ada acara juga sehabis lebaran gitu. Jadi memang Bunda di kampung orang tua Bunda dulu gitu, kira-kira ya 1 sampai 2 mingguan gitu kalau
di rumah orang tua gitu. Lalu lanjut ke kampungnya Pak suami di Jawa Timur seperti itu teman-teman. Di sana paling nanti kira-kira kita 1 mingguan gitu. Nah oke guys teman-teman, sekarang Bunda itu lagi ngepel-ngepel ya, di tadi sudah di depan di halaman, sekarang di ruangan gitu ya teman-teman, ngepel-ngepelnya punya gitu aja. Yang terpenting nanti ketika kita tinggal mudik itu kita sudah apa ya, sudah enak ya, sudah disapu-sapu, sudah dipel gitu. Nah ya walaupun sudah bunda-bunda bersihkan gitu, pastinya besok bakalan berantakan lagi ya, tapi tak apalah ya, ini juga sudah jadi rutinitas bunda sehari-harinya, bersih-bersih rumah gitu. Jadi ya sebenarnya nggak ada juga sih yang namanya deep cleaning juga. Jadi kalau misalnya apa ya, mau hari raya kah, ya sebenarnya sama aja sih seperti hari-hari biasanya bersih-bersihnya, cuman mungkin bedanya lebih ekstra aja dalam hal bersih-bersihnya seperti itu teman-teman. Nah oke lanjut nih, ini ambalan mau kita lap-lap dulu, dan ani foto-fotonya bocil waktu bayi banget, imut banget ya Masya Allah. Nah bunda juga mau lap-lapin ambalan-ambalan juga yang sudah berdebu banget, mainan anak juga yang tadi sudah dibersihkan, yang ada di mana-mana tadi juga bunda rapihkan, terus bunda juga lap-lap karena apa ya, karena bunda juga rutin ya beberesnya. Jadi untuk menyambut hari raya itu nggak perlu capek-capek juga sih ya. Kalau dulu mungkin pas waktu di kampung ya, waktu masih gadis gitu, mungkin beberesnya lebih ekstra. Nah alhamdulillah ini ada hampers ya teman-teman dari hamba Allah, nggak saya sebutkan namanya, tapi alhamdulillah Masya Allah, terima kasih untuk hampersnya. Ya mungkin waktu di kampung dulu ya mungkin wajib banget ya namanya bebenah atau beberes itu, apalagi dengan nyuci gordeng. Nah itu adalah salah satu rutinitas yang wajib banget tiap tahun kalau di rumah bunda pribadi ya. Nah, kalau teman-teman juga seperti itu nggak sih? Jadi waktu gadis itu memang sudah menjadi tugas bunda waktu dulu gitu. Kalau misalnya dulu bunda belum pulang kerja itu nggak bakalan ada yang mulai duluan untuk bersih-bersih. Kalau bunda sudah pulang kerja baru deh dimulai untuk bersih-bersihnya seperti itu. Dan untuk memang apa ya? Dan memang itu tuh bikin capek banget ya teman-teman, karena deep cleaning tiap tahun. Makanya bunda itu sekarang nggak mau terapkan di rumah. Jadi kalau misalnya sudah kotor ya segera dibersihkan aja gitu. Jadi nggak ada namanya pas lebaran itu mau berbenah seperti itu, ataupun pas lebaran dicuci gordeng dan segala macamnya. Ya kalau memang kotor dibersihkan gitu maksud bunda, tapi tidak dipaksakan juga ya teman-teman, nggak harus setiap hari dibersihkan juga ya. Kadang kala mungkin misalnya teman-teman capek, atau mungkin juga bunda juga sering suka capek ya, sering juga capek ya, ataupun kadang jenuh ataupun bosan ya. Kalau misalnya udah capek banget, bunda terkadang tinggalin aja semuanya pekerjaan rumah gitu, biar seperti itu kotor ataupun berantakan. Nanti kalau misalnya ada masanya rajin atau datang lagi moodnya sedang bagus gitu ya, langsung dibersihkan aja seperti itu. Oke, jadi jangan terlalu memaksakan diri gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut, kita sudah beres di depan, ini kita lanjut bagian perdapuran ya. Nah ini sudah selesai di bagian depan tadi. Nah sekarang kita bagian belakang dilap-lap gitu, dan kita refill apa ya, stok-stok yang ada ya dirapihkan dan dibereskan. Sekarang lanjut bereskan yang tadi. Nah ya kalau bunda biasanya kalau untuk pakaian sehari-hari ya, misalnya untuk makanan sehari-hari gitu, biasanya itu ya seperti ini, paling nyetok untuk beberapa gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, apa aja sih yang perlu kita perhatikan ya saat jelang mudik lebaran ya teman-teman. Yang perlu kita perhatikan dalam apa ya, dalam dalam memudik lebaran itu paling kita harus diperhatikan, yang memang harus diperhatikan, yaitu kita harus menjaga kondisi kesehatan kita ya teman-teman. Pastikan kita menjaga kondisi badan kita, dan yang kedua yaitu perhatikan juga kita menjaga apa ya,
perbanyak konsumsi apa ya, konsumsi makanan ya, makanan dan sayuran gitu. Terus lanjut kita tidur, jangan lupa kita tidur dalam kondisi yang baik. Lalu jangan lupa pastikan kita mencabut, apa ya, mencabut peralatan elektronik yang tidak digunakan dalam colokan listrik agar aman dari kemungkinan korsleting seperti itu. Jadi pastikan juga kita persiapkan bekal yang cukup juga untuk perjalanan mudik, dan buat daftar bawaan juga nih mempermudah memastikan tidak ada barang yang tertinggal seperti itu. Nah, barang apa aja sih misalnya yang kita akan bawa? Yang pastinya kita apa ya? Lebih memperhatikan barang apa yang kita harus bawa seperti itu. Nah, kita lanjut ini yaitu kita mencuci piring ya teman-teman, seperti itu. Nah, jangan lupa juga kita harus membersihkan bagian pembuangan sampahnya ini ya teman-teman, dan ini kita harus pakai sarung tangan ya teman-teman supaya bersih, dan jangan lupa juga dicuci bersih bagian ini seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, seperti biasanya juga ya, kalau misalnya apa aja sih yang harus dihindari saat mudik lebaran 2023 itu, selain kita mempersiapkan barang bawaan kita, yaitu yang harus diperhatikan juga, yaitu jangan terlalu memaksakan berkendara saat lelah ataupun mengantuk ya teman-teman. Dan yaitu yang pertama, apabila teman-teman mengantuk ataupun kelelahan, diusahakan jangan membawa kendaraan. Misalnya teman-teman membawa kendaraan pribadi ya, kalau misalnya kita naik bis ya tidak apa-apa kalau ngantuk, karena kan ada yang menyupirinya gitu ya teman-teman. Nah, dan yang kedua, jangan lupa minum yang harus dihindari juga nih, minum obat yang berefek ngantuk sebelum ataupun saat mengemudi kalau misalnya teman-teman membawa kendaraan pribadi seperti itu. Dan yang ketiga, yang harus kita hindari saat perjalanan mudik lebaran itu, asal menerima dan mengkonsumsi, jangan asal menerima dan mengkonsumsi makanan dari orang yang tidak dikenal ya teman-teman, seperti itu. Dan yang keempat, buang air kecil dan air besar jangan sembarangan ya teman-teman. Dan yang kelima, jangan main gadget ataupun handphone saat berkendara. Dan yang keenam, jangan melanggar lalu lintas ya, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, ini bunda kan mau mudik ya, jadi ini saus yang buat jualannya itu dihangatkan terlebih dahulu, lalu lalu bunda masukkan ke dalam kulkas aja dulu supaya lebih awet aja nanti pas kita mau pulang kembali untuk berjualan, seperti itu. Nah, di sini juga bunda mau angkat-angkat jemuran ya teman-teman, karena yang kemarin kan ini jemurannya sudah kering, jadi kita angkat karena tidak mau meninggalkan pakaian di luar rumah ya saat kita tidak berada di dalam rumah. Nah, biasanya nih bunda juga saat melipat-lipat pakaian itu paling bunda lipat-lipatnya ya di lantai ini ya teman-teman, karena tadi juga kan sudah dibersihkan ya lantainya, jadi insya Allah lantainya sudah bersih, jadi kita lipat-lipat di sini aja. Nah teman-teman, terkadang bunda juga sih ya, kalau bunda pribadi kalau untuk pakaian itu paling, kalau untuk pakaian sehari-hari itu biasanya bunda itu jarang disetrika ya teman-teman, karena memang satu mager juga ya teman-teman suka gitu nggak sih? Ya sudah lelah banget ya sepertinya, ya Allah udah capek banget ini, sepertinya udah packing sudah melakukan pekerjaan dari sahur ini sebenarnya teman-teman, belum rehat ini. Nah, palingan bunda juga kalau misalnya menyetrika itu paling baju pak suami aja, baju kerja gitu, dan baju anak paling gitu ya. Kalau untuk pakaian sehari-hari biasanya bunda itu jarang banget disetrika teman-teman, jadi paling ya cuma dilipat-lipat seperti ini aja gitu teman-teman. Nah teman-teman, di sini juga bunda seperti yang tadi ya, bunda mau mengulangi hal-hal yang perlu dipersiapkan jelang mudik lebaran. Yaitu yang pertama-tama ya, jangan lupa jaga kesehatan diri dan kebugaran fisik teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman sakit atau flu atau apa ya. Jangan lupa juga membawa kotak obat ataupun kotak P3K ya teman-teman. Dan yang kedua nih, perhatikan juga jika mudik menggunakan kendaraan pribadi, periksa juga kendaraan
buat teman-teman nih, mulai dari misalnya mesin ataupun bensin, oli, remnya gitu, ataupun kipas ataupun kacanya ya. Misalnya ada tekanan bannya hingga cadangan bannya juga ya. Pokoknya ya komponen-komponen yang lainnya juga ya teman-teman. Nah, jika menggunakan kendaraan umum, nah yang harus diperhatikan juga nih, upayakan telah disiapkan dengan tiket mudik akan lebih baik juga. Misalnya teman-teman jika telah membeli tiketnya seperti itu. Nah, yang ketiga, pastikan keamanan rumah ya yang akan ditinggal, seperti mudik itu tinggal mudik, cabut kabel ataupun saluran listrik, matikan kompor, cabut selang dari tabung gas serta aliran airnya. Dan yang keempat, persiapkan juga nih bekal yang cukup untuk perjalanan mudik nih teman-teman. Nah, seperti itu. Dan yang selanjutnya, buat daftar barang bawaan untuk mempermudah dan memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Dan yang selanjutnya nih, kemas barang dengan teliti, rapi, dan pastikan membawa barang-barang yang diperlukan saja ya, agar praktis di perjalanannya. Untuk pemilihan ukuran tas ataupun koper seperti yang Bunda pakai, teman-teman bisa cek linknya di deskripsi box ya teman-teman. Bunda sudah cantumkan linknya. Nah, ini juga sangat efisien ya menurut Bunda koper ini. Dan jangan lupa siapkan tas lipat ataupun tas belanja ataupun shopping bag ya untuk berjaga-jaga. Dan siapkan juga nih biaya untuk kebutuhan perjalanan dan atur pengeluaran juga nih teman-teman, termasuk alokasi dana angpaunya. Dan yang selanjutnya siapkan juga dana cadangan untuk keperluan tak terduganya nih teman-teman selama di kampung halaman. Seperti teman-teman mempunyai dana darurat kah, ataupun dana-dana untuk menghandle biaya-biaya yang biasanya pasca lebaran itu biasanya banyak pengeluaran yang tidak terduga gitu teman-teman. Nah, dan selanjutnya sediakan juga yang tadi Bunda bilang, yaitu P3K ya teman-teman, itu harus wajib banget. Nah, jangan lupa juga nih teman-teman harus memperhatikan rumah aman, biar aman ya ditinggal mudik lebaran. Yang tadi Bunda bilang, pastikan sudah mencabut peralatan elektronik yang digunakan dari colokan agar aman ya teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan lampu penerangan seperlunya saja, dan jangan lupa pantau terus terutama bagi yang memasang kamera CCTV. Dan jangan lupa isi token ataupun bayar tagihan listriknya ya ketika menghindari listrik padam. Dan jangan lupa titipkan kepada tetangga yang tidak berpergian ataupun melapor kepada Pak RT setempat ya teman-teman. Nah, Bunda juga ini sudah mau hampir selesai ya packingnya. Ini Bunda mau packing yang di dalam box ya. Ini juga mungkin banyak ya, buat THR buat ponakan-ponakan gitu. Ada baju-baju buat ponakan gitu, alhamdulillah. Nah, ini sedikit banyaknya ada THR buat bocil-bocil ponakan-ponakan ya, baju sedikit banyaknya. Nah, tips agar tetap bugar di perjalanan ketika mudik lebaran. Yang pertama yaitu kondisi sehat dan prima. Dan jangan lupa nih tidur minimal 6 jam sebelum berangkat nih teman-teman. Dan selanjutnya perbanyak konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran juga ya teman-teman. Dan jangan lupa kurangi karbohidrat ya teman-teman. Nah, alhamdulillah nih packing Bunda sudah selesai nih teman-teman, alhamdulillah. Nah, ini juga Bunda ya yang membawa buah-buahan untuk bocil, karena bocil juga sangat suka banget buah-buahan. Dan ini juga untuk nanti ketika kita bukber ataupun buka puasa di perjalanan ya, ada sedikit makanan buah-buahan seperti ini, alhamdulillah. Dan juga Bunda juga membawa beberapa buah dan beberapa nasi ya, seperti itu. Tadi Bunda masak nasi sedikit, dan ini juga ada sedikit kurma, alhamdulillah, masya Allah. Nanti kita buka puasanya dengan ini aja, alhamdulillah. Nah teman-teman, segitu dulu ya sharingnya dari Bunda. Semoga sharing ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Semoga yang dalam perjalanan dapat berhati-hati dan bertemu dengan keluarga tercintanya. Minal aidin wal faidin ya teman-teman. Dan Bunda akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.